Yo, kembali lagi bersama saya Grevan Fikra Purba. Saya dari kelas Teknik Elektro kelas C. Di sini saya akan menjelaskan 5 komponen listrik yaitu resistor, kapasitor, induktor, transistor sama dioda. Oke, mari kita lanjut. Terlebih dahulu akan mensimulasikan yaitu resistor. Dapat kita lihat ini resistornya, bentuk asli resistor. Nih, seperti ini. Yang ada warna-warnanya. Oke, apa itu resistor? Dapat kita ketahui resistor adalah di mana komponen yang mengurangi arus listrik yang mengalir di rangkaian. Oke, kita langsung mencontohkan aja, tidak usah terlama-lama. Sini akan menyediakan baterai dan kita akan mensimulasikannya di lampu saja. Oke, kita akan merangkainya. Kira-kira seperti ini rangkaian yang dapat kita buat. Di sini baterainya kita buat 10 saja dan resistornya kita buat 15. Oke. Oke. Dapat kita lihat di sini lampu yang menyala sangat redup. Dapat kita lihat di sini tegangannya itu sekitar 10 dan resistornya sekitar 15. Dan dapat kita buktikan di mana arus yang dihasilkan di sini yaitu 0,4 ampere. Dan tegangan yang dihasilkan itu sebesar 4 volt. Oke. Gimana jadinya kalau kita lepas resistornya? Jika kita potong di sini, dan kita lepas resistornya, dan kita sambungkan ini, apa yang terjadi? Lampunya sangat terang, dan tegangan yang dihasilkan juga mengikuti tegangan dari baterai tersebut, yaitu 10 volt, dan arus yang keluar itu sekitar 1 ampere. Oke, dapat jelas yaitu di mana resistor itu adalah mengurangi kecepatan arus yang keluar. Oke, kan? Oke, next kita akan simulasi rangkaian itu konduktor. Oke, di sini saya akan melanjutkan ke komponen yang kedua yaitu kapasitor. Sorry tadi saya bilang konduktor, ternyata itu kapasitor. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kapasitor itu apa. Kapasitor adalah tempat penyimpanan listrik sementara, di mana jika listriknya itu mengalir, dia akan tersimpan di kapasitornya. Inilah kapasitornya, nampak kapasitornya seperti begini kira-kira. Dan jika arus yang dibutuhkan itu, dan jika ingin membutuhkan arus, dia tinggal dialirkan dari kapasitor ini, tetapi dia hanya bersifat sementara. Oke, kita akan melanjut ke simulasi rangkaiannya. Yuk, kira-kira seperti inilah rangkaiannya. Di sini dapat kita lihat di sini inilah kapasitornya, dan saya menggunakan 2 lampu. Di sini baterainya bertegangan 20 volt. Oke, kita kembali. Gimana simulasinya kapasitor? Ini kita akan menyalakan sakarnya terlebih dahulu, kedua. Oke. Di sini dapat kita lihat
di mana arus itu mengalir dari baterainya ke lampu. Dan kita akan mengukur tegangannya itu memang 20, tegangan di sini itu 10 karena menggunakan 22 baterai, jadi dia 10 tambah 10 dari 20 volt yang dikeluarkan. Oke. Apa itu sebenarnya kapasitor? Dan di sini kita membuktikannya. Di sini kita akan mematikan dari saklar dari baterai ke lampunya. Oh, terlebih itu kita lihat tegangan yang ada di kapasitor. Kita lihat tegangannya itu 20 volt, sama dengan tegangan baterai karena dia menyimpan arus listrik sementara yang dikeluarkan oleh baterai, dan arusnya itu adalah 0 ampere. Kita lihat, jika kita buka penutup dari baterai ini, dia akan mengeluarkan arus listrik yang disimpannya sementara. Secara perlahan arus listrik itu habis. Oke, dapat kita lihat sini tegangannya itu menurun. Oke, sekali lagi tegangannya itu menurun sampai dia 0. Tidak ada arus yang dikeluarkan. Nah, begitu. Dan kita ketahui tadi, ini hanyalah tempat penyimpanan sementara atau pengganti dari baterai. Jadi jika baterainya saklar dari baterai diputus, ini adalah pengganti baterai. Tetapi hanya sementara dan hanya bisa mengeluarkan sekian waktu yang dikeluarkan itu. Hanya beberapa waktu saja. Dan di sini kita dapat lihat arus dan tegangannya 0. Jika kita hidupkan lagi dari dari baterai ke lampu, disinilah arusnya disimpan. Kenapa kita lihat lagi jika kita buka saklar dari baterai, terus dia mengurang. Nah, kenapa kita buktikan yaitu kapasitor adalah tempat penyimpanan sementara arus. Oke, kita akan lanjut ke transistor. Oke guys, kita akan melanjutkan komponen selanjutnya, itu adalah induktor. Sorry tadi saya mengatakan transistor, hanya ada tersedia 3 komponen, resistor, kapasitor, dan induktor. Saya akan melanjutkannya di aplikasi satu lagi. Sini dapat kita lihat seperti inilah bentuk gambaran sederhana dari induktor. Dapat kita ketahui apa itu induktor. Induktor itu adalah di mana komponen listrik yang berfungsi untuk menahan perubahan arus secara tiba-tiba. Di sini juga induktor ini dapat menyimpan arus energi listrik. Dan kalau kita ketahui tadi ada komponen yang berupa kapasitor yang menyimpan sementara arus. Apa bedanya? Dapat kita ketahui di sini kapasitor ini menyimpan medan listrik, sedangkan resistor ini menyimpan medan magnet. Oke. Satu lagi, apa perbedaannya? Di sini di kapasitor ini itu menahan perubahan tegangan, sedangkan induktor menahan perubahan arus. Oke, jadi kita akan lanjut ke simulasi rangkaian. Oke, sepertinya kira-kira rangkaian kecil dari induktor tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana sistemnya. Oke, dapat kita lihat
Sorry, di sini saya kekurangan resistor. Saya akan menjelaskan apa gunanya resistor di rangkaian ini. Sorry semuanya, saya kelupaan tadi. Oke, sini kita akan lanjut. Oke, sini kita akan mematikan, menghidupkan sakarnya. Apa yang akan terjadi? Dan dapat kita lihat arus yang keluar, arus yang masuk. Oke, dapat kita lihat di sini arus yang masuk dan arus keluar itu hanya di kumparan induktornya ini. Oke, dapat kita lihat. Coba kita matikan. Apa yang terjadi? Sama seperti kapasitor tadi kan, tetapi bedanya ini adalah ini menyimpan medan magnet. Dimana jika kita hidupkan di arus yang di sekeliling lampu ini akan padam. Dan kita hidupkan, arus yang di sekelilingnya ini akan secara tiba-tiba akan ada dan lampu pun menyala. Oke, kita akan mengukurnya. Dapat kita lihat di sini arusnya itu 0, tegangannya itu 0 dan arusnya itu 0. Coba kita hidupkan. Terus di sini tegangannya semakin kecil dan terakhir itu 0 dan arus yang itu semakin naik menjadi 90 ampere. Oke, jika kita matikan, arus dan tegangannya sama-sama mati dan habis. Oke, secara singkat saja seperti itulah penjelasan dari simulasinya. Tadi gimana jika resistor ini tidak ada dan kita hanya menghubungkan ini? Dapat kita lihat arus yang masuk dari baterai ke induktornya itu semakin cepat, karena itu adalah menyimpan medan magnet, dimana jika medan magnet jumpa dengan kutub yang berbeda, dia akan tarik menarik. Nah, dapat kita lihat baterai pun rusak atau terbakar. Oke, sekian saja penjelasannya dari induktor. So, kita akan lanjut ke transistor di aplikasi selanjutnya. Yuk, sekarang kita lanjut di transistor. Transistor itu seperti di gambarannya. Gambarannya agak apa? Apa kita ketahui? Transistor itu adalah salah satu rangkaian salah satu komponen di mana komponen itu berfungsi untuk mengontrol aliran arus listrik. Jadi kalau udah dibilang mengontrol, berarti dimana jika tegangan yang dihasilkan itu besar, jadi arus yang masuk itu ke lampu tidak terlalu besar dan tidak terlalu besar dan tidak membuat lampu menjadi padam atau terbakar. Jadi dia mengontrol arus listrik itu. Oke, kita akan mencontohkannya. Di sini saya sudah menyediakan 2 baterai dan 1 bolam dan 1 transistor. Oke, ini dapat kita mulai. Nah, ini dapat kita lihat. Sini aliran lampu yang dihasilkan ini sangat terang karena di sini dia telah dikontrol oleh
yang namanya transistor. Jadi seperti saya singkat pengertian transistor. Oke, kita lanjut yang terakhir yaitu dioda. Oke, saya akan melanjut ke rangkaian dioda. Di sini saya mempunyai rangkaian dioda. Yang saya ketahui sini adalah diodanya. Oke, saya akan mencopot dan nanti menjelaskan ke dioda. Dioda merupakan komponen yang berfungsi untuk mengalirkan dan menghambat. Jadi ada dua, itu mengalirkan dan menghambat. Di sini dapat diketahui yang mengalirkan listrik itu yaitu dimana kejadiannya itu adalah forward bias dan yang menghambat adalah reverse bias. Dapat diketahui di sini adalah kejadian di mana forward bias itu adalah di mana anoda atau kutub positif berada pada tempatnya dan kutub negatif berada di tempatnya. Di sini adalah forward bias. Dan kita akan mulai bagaimana kejadiannya. Seperti ini kira-kira. Dan kalau kita lihat, mari kita mulai. Lalu kita lihat di sini lampunya menyala dan arus yang dikeluarkan itu dan tegangannya itu ada. Di sini arusnya itu sebesar 637,393 mA dan sedangkan tegangannya itu adalah 9,644 volt. Di sini tegangannya tidak ada lampunya karena tegangannya dikit, sedangkan amper itu bisa menyala. Oke, di sini kita akan ke kejadian selanjutnya itu adalah reverse bias atau dioda yang menghambat arus listrik. Kita putus terlebih dahulu. Kita putus. Oke, kita putar. Di mana tadi anoda sebelah kiri, sekarang anoda di sebelah kanan dan katoda sebelah kiri. Kita lanjutkan. Oke, mari kita mulai. Kita lihat apa terjadi. Dari sini lampunya tidak menyala, atau di mana arus yang dikeluarkan itu sangat sedikit dan tegangannya juga sangat kecil. Jadi di sini di mana reverse bias itu adalah menghambat arus listrik, sedangkan forward bias adalah mengantarkan arus listrik. Sekian saja dari penjelasan dioda saya. Jika ada salah kata atau di sebelum-sebelumnya suara yang tidak kedengaran, mohon dipakai headsetnya. Jadi sekian, terima kasih penjelasan saya. Ini saja penjelasan yang saya berikan. Sampai jumpa.